Halo semua, eee, sehubung dengan kemarin kita live tentang 2 buku ini ya, buku agama kelas 8 dan kelas 11, eee, saya mau menindaklanjuti pembicaraan dengan Muki juga, banyak masukan dari teman-teman yang mendukung untuk menggugat 2 buku ini, eee, juga ada teman yang minta supaya dibuatkan, eee surat contoh dukungannya seperti apa gitu. Jadi pada video ini saya akan menyatakan secara terbuka dan juga, memberikan contoh surat ini ya. Surat ini ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi nanti teman-teman yang mau kopas, mau copy paste, edit, dan kirim silakan. Ini semua sudah ada di sini, alamat emailnya juga sudah ada di sini. Jadi sekarang saya langsung bacakan aja supaya teman-teman dengar dan mungkin bisa diikutin sama teman-teman yang lain ya. Oke, saya langsung bacakan aja ya. Kepada yang terhormat pengurus MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Ini alamat emailnya ya, dppmuki@yahoo.com. Jadi nanti teman-teman kalau mau copy paste, mau kirim melalui email, silakan ke alamat email ini. Sehubung dengan beredarnya buku agama Islam dan budi pekerti, siswa kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA milik negara yang berisikan sebagai berikut. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa AS, yakni kaum Nasrani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Ya, berarti ini menuduh ya. Menuduh ada yang menghapus ya. Yang tadi di atas juga banyak banget ini informasi yang keliru nih ya di sini ya. Jadi ini udah mulai menuduh bahwa kitab Taurat sudah dihapus. Secara umum kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil dijelaskan juga terdapat dalam kitab Taurat. Ya, jadi semua pernyataan ini nggak ada bukti ya semua ya. Hanya tuduhan-tuduhan. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa AS. Kitab Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT, agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Nabi Muhammad atau Muhammad SAW. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat. Ya, tadi udah klaim keliru, klaim yang salah. Sekarang pun ini udah mulai lagi memfitnah ya. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa AS. Kitab Injil ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya dalam kurung Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa AS. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Dan ada gambar buku Injil Barnabas dinyatakan sebagai kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Ya, ini saya sharing ya, saya kasih lihat nih ya. Ini yang saya maksud. Nah, di sini di halaman 9, di sini ada gambar terjemahan Injil Barnabas by Ahmad Kahfi, sumber dokumen Kemdikbud. Gambar 110, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS.
Jadi ini gambar ini menyatakan bahwa buku ini adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS ya. Ini keliru banget ya, jelas-jelas di sini tulisnya Injil Barnabas gitu ya. Ini udah sangat fatal sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Karena yang tadi ya, yang di atas semua itu, saya sebagai umat Kristen di Indonesia merasa beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saya merasa Kemendikbud telah menyebarkan dan mengajarkan berita bohong, karena banyak informasi yang diberikan pada buku itu adalah informasi yang tidak benar. Yang kedua, merasa Kemendikbud telah memfitnah umat Kristen dengan informasi-informasi yang tidak benar tersebut. Yang ketiga, merasa bahwa agama Kristen yang saya percaya telah dinista oleh Kemendikbud dengan adanya buku-buku pelajaran tersebut. Oleh karena itu, saya meminta MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, untuk melakukan gugatan agar yang pertama, pemerintah menghentikan dan melarang peredaran buku agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemerintah membuat larangan bagi siapapun untuk menggunakan buku tersebut sebagai referensi atau menyebarkan informasi-informasi yang salah yang ada di dalam buku itu, yang tadi di atas ya. Yang ketiga, Kemendikbud memberikan klarifikasi tentang informasi-informasi yang salah tersebut secara terbuka nih ya, maksud saya. Kemendikbud memberikan klarifikasi tentang informasi-informasi yang salah tersebut, meminta maaf kepada umat Kristen secara terbuka, dan memberikan ganti rugi kepada umat Kristen Indonesia. Demikian permohonan saya kepada MUKI. Terima kasih, tanpa ragi. Jadi ini sudah saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa download dan juga bisa kirim ke ini dppmuki@yahoo.com. Teman-teman tinggal lihatnya gini ya, youtube.com/c/sahabat tanpa ragi. Ya, ini video ini ya. Di video ini, nah di deskripsi sini saya sudah taruh ya, dokumen permintaan gugat negara perihal buku agama dan Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP dan 11 SMA. Nah di deskripsi sini, ya saya udah tulis ya di sini. Teman-teman silakan klik aja ini, teman-teman akan buka ini. Silakan teman-teman copy paste dan mau dikirim silakan dikirim ke sini dppmuki@yahoo.com. Dan sekarang saya juga mau mendorong ya teman-teman para apologet lain yang punya channel-channel YouTube terutama ya, untuk membuat pernyataan serupa dengan yang saya lakukan di video ini, supaya MUKI mempunyai dukungan yang lebih ya. Jadi bukan cuma saya seorang yang menggugat ini, tapi banyak orang yang menggugat ini. Jadi MUKI pun punya kekuatan lebih dan tidak dianggap enteng oleh pemerintah kita. Saya berharap teman-teman mau membuat juga seperti ini di channel masing-masing yang merasa ini penting, dan teman-teman yang ingin terlibat, saya sangat berharap teman-teman para apologet terlibat di dalam menggugat ini ya, karena ini kita ajangnya apologet yang resmi dan ini skalanya skala nasional ya. Jadi teman-teman yang ingin terlibat dipersilakan langsung bergabung dengan MUKI ya. Silakan teman-teman berhubungan dengan MUKI langsung. Di situ emailnya pun sudah ada. Saya berharap teman-teman mau bergabung menjadi tim, bukan hanya memberikan dukungan ya. Para apologet, saya berharap memberikan dukungan secara terbuka seperti ini dan juga menjadi bagian dalam tim untuk menggugat pemerintah gitu ya, untuk menggugat negara ini. Nah, karena gimana pun juga seperti yang kemarin dibicarakan, yang MUKI punya adalah LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi mereka tahu secara luar dan dalam dari segi hukum, tetapi dari segi apologetik itu bukan ekspertisnya MUKI ya. Nah, kita butuh teman-teman yang para apologet yang punya data-data terutama ya, dan juga yang suka debat-debat. Ini ajangnya nih, debat dengan pemerintah yuk,
Dan ini kalau misalnya kita bisa memenangkan ini, sudah pasti ini skalanya bukan skala debat perorangan, juga bukan skala sekolahan atau skala sosmed ya. Ini skalanya skala nasional bahkan internasional, dan ini akan dilakukan resmi di pengadilan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau berkarir, mau berkarya di bidang apologetik, ini ajangnya, ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk perform, untuk tampil ya, dan ini akan jadi luar biasa sekali kalau kita bisa memenangkan ini. Oke, mungkin saya akan buka link di kolom deskripsi buat teman-teman yang ingin memberikan dukungan serupa ya. Silakan teman-teman masuk, kita akan ngobrol bentar. Ini cuman untuk teman-teman yang mau memberikan dukungan ya. Kemarin semalam kita sudah tanya jawab tentang apa aja yang mau dilakukan. Kemarin Muki juga sudah clear seharusnya tentang apa yang akan dilakukan gitu ya, untuk meminta klarifikasi, meminta penjelasan dan lain-lain, setelah itu menggugat dan lain-lain. Nah, ini saya mau teman-teman kalau misalnya ada yang mau masuk untuk memberikan dukungan kepada Muki, memberikan pernyataan bahwa ikut mendukung Muki untuk menggugat pemerintah atau negara kita, negara Indonesia, silakan masuk untuk memberikan pernyataan dukungan. Ya, Dordos Slonon. Ini udah menyebar ya, karena bukan hanya ini, sekali lagi nih ya, saya kasih lihat teman-teman ya. Ini bukunya, yang pertama, ini buku yang kedua ya. Ini buku kelas 8 SMP. Hak Cipta 2014, jadi ini dari 2014 ya. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilindungi undang-undang. Milik negara, jadi ini bukan milik perorangan, bukan perorangan yang bikin ini negara. Di sini ada timnya, dan ini resmi ya. Untuk SMP kelas 8, dan ini untuk SMA kelas 11. Sama, Hak Cipta 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilindungi undang-undang. Milik negara, ya. Jadi ini diajarkan di sekolah-sekolah. Halo, pro dan kontra, silakan bro. Iya, shalom. Shalom. Saya? Kedengeran? Oke, terima kasih. Salam pro dan kontra. Tidak ada yang pro dan kontra yang ideal, yang ada adalah keberpihakan. Ya, terima kasih Bro Tanpa Ragi. Semalam sebetulnya saya mau masuk, tapi karena ada kerjaan dikit gitu loh. Ini bagus sekali gitu loh. Tapi sampai sejauh mana kan saya jadi nggak ngamatin ya, mohon maaf gitu loh Bro Tanpa Ragi. Satu yang Bro Tanpa Ragi sampaikan, ini kita ayo sama-sama. Ya, itu saya dengan senang hati ya gitu. Dan ayo para apologet dan juga para YouTuber Kristen itu ayo bersama-sama. Ya, sangat setuju sekali. Yang berikutnya mungkin saya coba tanyakan, saya kan pada saat kemarin mengenai seragam sekolah itu kan sebetulnya kan ditanggapin ya Bro, tanggapin pemerintah. Nah, ya. Dan juga kan itu ada SK-nya, SKB 3 Menteri juga keluar. Nah, ya kan, berarti responnya cukup cepat. Nah, saat saya mengambil SKB 3 Menteri itu, saya melihat itu di Kemendikbud saya ngambilnya. Saya melihat itu kan dia ada untuk pengaduan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya berpikir yang di sininya Bro Tanpa Ragi, untuk permulaan kenapa enggak kita melalui itu dulu sebelum ini, atau saya enggak tahu tuh apakah Muki sudah melayangkan surat resmi. Begitu dulu, Bro. Ya, gini Bro. Kemarin ini sudah dibahas ya, dan itu memang tahap-tahapnya ada.
Yang pertama minta klarifikasi dulu gitu, apa maksudnya ini gitu, maksud buku-buku ini tuh apa. Nah itu akan dilakukan oleh pihak MUKI gitu, tapi kita memberikan dorongan sampai MUKI bisa melakukan gugatan jika diperlukan gitu. Nah, istilahnya gini, MUKI ini kendaraannya Pak, jadi kita ini kan lawannya negara nih ya. Kalau kita ngomong sendiri-sendiri itu lu siapa gitu. Lu siapa gitu pertama kali di situ. Nah, kalau MUKI ini udah beda. MUKI ini adalah organisasi massa. Oke, yang pertama sih dia sudah punya anggota dulu. Kalau MUKI ngomong berarti sekian ribu orang yang ngomong gitu ya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, MUKI pun butuh dukungan dari kita, butuh pemicu dari kita nih. Supaya dia lebih istilahnya dia lebih punya standing legal yang kuat bahwa ini memang ada keresahan di dalam masyarakat Kristen tentang buku ini. Makanya kita harus lakukan ini gitu supaya mendorong MUKI melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Bukan cuma sebatas sampai minta klarifikasi atau apapun juga. Kalau perlu menggugat ke pengadilan silakan digugat gitu sekalian gitu. Gitu Bro. Jadi kita nggak perlu lagi nanti sampai step ini, setelah itu step berikutnya, setelah itu step berikutnya. Kita langsung aja sampai to the point, sampai akhirnya gitu. Saya tulis di sini seharusnya cukup jelas gitu ya di bagian bawah ini. Ini yang kita harapkan ya. Yang pertama, pemerintah menghentikan dan melarang peredaran buku agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA yang dimaksud tadi di atas yang ada di masyarakat. Jadi yang udah beredar itu dihentikan dan dilarang beredar, ditarik begitu maksudnya. Yang kedua, pemerintah membuat larangan bagi siapapun untuk menggunakan buku tersebut sebagai referensi atau menyebarkan informasi-informasi yang salah yang ada di dalam buku itu. Karena saya sendiri sebagai apologet, ini ngerasa banget ini pertanyaannya dan tuduhannya tutu mulu. Dan sekarang kita baru tahu bahwa ini karena diajarkan sejak SMP dan SMA gitu. Karena ini buku ini gitu, seperti buku-buku seperti ini yang menjadi sumber gitu. Kenapa mereka menuduh hal yang sama berulang-ulang terus gitu si tutu mulu ini. Ini adalah penyebabnya. Jadi kita berharap pemerintah membuat larangan gitu. Jadi ini istilahnya tuduhan itu kita apologet di pengadilan sekalian, terus udah gitu pemerintah ketok palu, yang benar siapa gitu, sekalian aja daripada kita mesti ngelawannya satu persatu ya. Ini istilahnya ini udah ikan kakapnya lah gitu, ikan paus, ikan paus yang paling gedenya lah gitu. Kalau yang lainnya masih ikan teri kita ngelawan terus satu persatu gitu, wah energinya habis sekali bro. Nah kalau pemerintah nanti kita bisa ditetapkan di pemerintah gitu, pemerintah membuat larangan seperti ini udah istilahnya ini apologet kelas internasional lah, langsung stop itu. Tuduhan-tuduhan Injil palsu dan lain-lain itu akan langsung stop karena ini pemerintah bisa ketok palu gitu, bisa larang gitu ya. Nah kita bisa lakukan ini karena ada buku ini. Kalau nggak ada buku ini kita susah untuk lakukan ini. Buku ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena ini adalah buku milik negara gitu. Terus yang ketiga, minta Kemendikbud memberikan klarifikasi tentang informasi-informasi yang salah tersebut dan meminta maaf kepada umat Kristen secara terbuka dan memberikan ganti rugi kepada umat Kristen Indonesia. Jadi bukan cuma sebatas buku itu ditarik terus gitu udah selesai gitu revisi. Tapi bikin klarifikasi bahwa memang itu informasinya salah gitu. Itu yang kita harapkan, Bro. Jadi bukan cuma kita defense tapi kita juga ada sesuatu yang kita bisa dapat dari situ. Kurang lebih seperti itu. Silakan, Bro. Iya, makasih Bro. Tapi kan istilahnya ini baru awal permulaan kan, belum sampai ada klarifikasi ke kementerian atau Mendikbud dalam hal ini, begitu kan Bro? Iya, betul. Ya, itu maksud saya. Oke, yang untuk MUKI tentu pasti kita akan semuanya itu mau, teman-teman mendukung itu tentunya mau. Cuman kan kita kan harus kasih lagi nih pengertian ke teman-teman. Ini ada begini loh, gitu kan? Nah, untuk itu. Tapi maksud saya tadi adalah di Kemendikbud tersebut ada situsnya. Nah, itu dulu dimasukin, ya kan? Sebelum dianya itu masuk surat resmi. Kan ada dua cara tuh. Satu melalui soft, ya kan? Yaitu dengan cara online tersebut. Yang kedua, MUKI juga tentunya akan ada hard copy-nya, yaitu surat resmi ke Kemendikbud. Yang dalam pandangan saya adalah setelah saya melihat dan membaca hal ini sedikit ya, memang belum full banget gitu.
adalah ini buatan seseorang di dalam kementerian. Pak Menteri menurut saya belum sadar akan hal ini atau belum tahu karena kesibukannya. Termasuk yang kedua, Kementerian Agama pun ini belum tahu akan hal ini. Nah, membongkar-membongkar seperti inilah, ini memang adalah tugas kita, yaitu memviralkan namanya. Begitu, Bro. Jadi Ya, ada tahap-tahap yang juga bagus nih, Bro sudah buat surat untuk ke MUKI. Dan juga kita mungkin akan satu bahasa tuh dengan yang Bro tanpa ragi buat, tinggal yang di bawahnya diganti saja tanpa raginya, misalnya pro dan kontra, begitu kan Bro? Nah, betul. seperti itu. Jadi kirim ke MUKI. Jadi ada dukungan nih, kita semua itu mendukung. Atau di dalam situ boleh satu surat, tapi apologetnya atau apanya itu dihubungin satu-satu. Mau nggak namamu dimasukin ke bawah sini satu-satu? Tertanda si ini, tertanda si ini. Berarti kalau dianya sudah dihubungin, menyetujuin, ya cukup satu gitu loh. Begitu bro. Jadi lebih Ya, enak itu. ya itu Dihubungin kita berharap satu-satu, nggak juga apa-apa. kita Maksudku berharap itu. juga bukan cuman sebenarnya bukan cuman kita individu ya. Saya sangat berharap kemarin juga sebenarnya dibicarakan juga. Kita berharap gereja juga sekolah-sekolah STT, mungkin juga LAI, ILT, IMB, lembaga-lembaga penerjemah Alkitab juga ikutan mendukung MUKI gitu. Itu yang kita harapkan karena ini kepentingan kita bersama nih. Yang dituduh Alkitab sudah palsu segala macam ya sudah jelas LAI, ILT, IMB juga dituduh kan berarti kan difitnah juga gitu termasuk. Dan juga gereja seharusnya nggak tinggal diam. Kalau istilahnya kalau misalnya kita tadi misalnya perorangan saya sendiri terus berperan kontak sendiri banyak orang kita kumpulin iya, tetapi kalau misalnya ada lembaga atau organisasi atau yayasan yang juga memberikan dukungan serupa itu juga lebih bikin MUKI itu kuat lagi gitu. Juga pemerintah juga akan lebih ngelihat lagi seperti itu nggak sembarangan lagi gitu. Setuju bro. Ya. Kedepannya sebetulnya MUKI ini sebetulnya begini aja. MUKI ini sebetulnya baru dia. Kenapa dianya itu tidak per gereja tahu MUKI? Tidak semua orang tahu MUKI. Tidak semua, Fred. Nah, ini fungsinya juga MUKI, ya. Dengan tanpa ragi, dia baru masuk ke tanpa ragi tok nih. MUKI Enggak kalau juga bro, ada lagi bro, ada lagi selain saya ada lagi. iyalah, tapi kan lebih banyak udah berulang kali kan dia bersosialisasi dengan Bro tanpa ragi. Kita harus sadarin Ya, itu kan. Maksud ya. saya gini bro, untuk MUKI-nya nanti akan semakin terkenal, saya yakin gitu loh. Dan juga nanti akan bisa dikenal per denominasi gereja gitu loh. Hmm. Karena beliau ini kan belum semuanya tahu MUKI. Saya yakin itu, yang tahu mereka itu PGI gitu loh, ya kan Hmm. PGI. Nah Ya, iya. sekarang iya gitu, PGI dan apalah lain apa ya, misalnya kayak dari ortodok dan sebagainya, itu kan lain lagi. Nah kan ortodok saja tentu orang-orang yang di dalam PGI kan nggak tahu, yaitu Hmm. misalnya AKBP atau apa itu kata gitu organisasi apa. Apalagi MUKI kan, ya MUKI nantinya akan lebih terkenal. Kita harapkan begitu kan, kita doakan, kita akan Ya, juga promosikan dia. Itu yang maksud saya bro, gitu loh kan. Nah, ya, yang di kitanya di sini gitu, setuju dengan yang Bro tanpa ragi, itu kalau bisa satu surat saja kitanya. Masukin nama saya, masukin yang lainnya, tapi Bro tanpa ragi hubungin mereka, karena kan Bro tanpa ragi yang punya koneksi oh baik. enggak, gini bro, saya mau cut dulu yang gini karena itu yang kemarin saya juga bilang kita butuh apologet yang ikut yang ada ini sekarang ini terlibat di dalam MUKI dan saya berharap ada yang mau ngambil tampuk kepemimpinan untuk urusan ini gitu. Maksudnya yang jadi kaptennya lah, kita butuh kapten Amerikanya gitu. Untuk urusan ini karena MUKI gimana pun juga kita harus tahu uh, ekspertisnya bukan di sini gitu, ekspertisnya bukan di apologetik. Kita butuh teman-teman yang jago apologetik. Kemarin saya juga udah bilang, silakan teman-teman siapapun juga yang merasa terbeban dan punya kemampuan pengen terlibat, silakan ambil kesempatan ini kesempatan langka untuk ya
seperti tadi Bro bilang, Muki akan jadi terkenal gitu ya. Ini juga yang akan ambil ini menjadi lead-nya, jadi kaptennya di sini juga pasti akan langsung namanya mencuat gitu. Langsung udah pasti. Jadi saya berharap teman-teman ada yang mau ngambil tampuk kepemimpinan itu. Terserah siapapun juga itu, mau Muri Wali ke, Esra Soru ke, Sang Debaters ke, Layar Teologi ke, Deki Ngadas ke, Gracia Pelo, atau siapapun juga yang mau silakan langsung buruan gitu loh. Karena ini kita butuh cepet gitu. Jadi bukan hanya berupa dukungan begitu, tetapi terlibat di dalamnya dan kalau perlu, kalau bisa itu mimpin gitu, mimpin untuk urusan ini. Kurang lebih begitu. Ini kesempatannya dan yang kita lawan bukan kroco gitu, bukan kecil-kecil, bukan ikan teri. Ini langsung negara gitu. Skalanya internasional. Ini kemungkinan besar akan diberitakan juga di internasional kalau kita pengadilan masuk seperti ini ya. Nah, juga tadi yang Bro katakan ya, dibuat oleh orang yaitu ya, seseorang. Nah, ini bukan seseorang lagi Bro, karena di sini udah tim. Yang pertama kayak gini, ini kontributor naskah, yang penulisnya dan lain-lain ya. Ada 2 orang, penelaahnya juga udah ada di sini, penelaahnya siapa, terus juga, penyelia penerbitan juga ada, dan ini adalah hak cipta Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Di sini jelas tertulis milik negara. Dan ini sudah dari tahun 2014. Jadi ini bukan personal lagi gitu, bukan urusan personal. Ya, maksud saya personalnya itu begini Bro, kemarin pun seragam sekolah itu kan sebetulnya itu bukan personal sebetulnya, tapi dianya itu adalah peraturan daerah, berarti orang daerah tersebut, ya personal di daerah tersebut gitu loh. Dan itu luput diketahuin atau sengaja tidak diketahuin atau sengaja tidak diberitakan atau diamin kan. Di kementerian itu pun ya boleh kita dalam tanda petik lah curiga gitu loh kan, kelompok orang tertentu gitu loh. Ya itu kan ide dari personalnya mereka gitu loh, itu maksud saya begitu Ya, Bro. ya, Oke, lanjut. ya. Ya, ini dari personal memang pasti yang bikin personal, tapi ini udah diresmikan oleh negara dan Iya, benar seperti yang Bro Pro dan Kontra bilang, kita harus viralkan ini supaya mereka juga istilahnya mereka aware lah gitu. Kayak kemarin juga Kementerian Agama juga udah turun tangan langsung kan untuk yang mengenai seragam sekolah itu kan. Itu sesuatu yang bagus. Nah, ini harus kita lakukan juga di buku ini gitu, di 2 buku ini. Ini 2 buku yang baru yang kita tahu gitu. Soalnya saya juga nggak bacain buku agama Islam seluruhnya kan, apa yang diajarin dari kelas 1 SD gitu, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang harus kita pelajari juga sebenarnya. Dan ini butuh tim ya, Muki pun butuh tim untuk melakukan ini, butuh teman-teman apologet yang mau terlibat di sini gitu, butuh banget. Karena yang Muki punya adalah LBH, dia pakarnya di sisi hukum negara Indonesia. Tapi di sisi apologetik, ya perlu para apologet. Misalnya seperti Injil Barnabas itu apa, diterbitkan kapan, siapa, terus dan lain-lain seperti itu. Terus dari itu tadi tuduhan bahwa Injil sudah palsu, ya harus ditanyakan siapa yang palsuin di mana kapan, yang aslinya mana gitu. Nah itu kan LBH kan nggak tahu gitu, yang tahu para apologet gitu. Itu makanya butuh teman-teman para apologet untuk terlibat di dalam kasus ini ya. Gitu Bro. iya, terakhir mungkin Bro, tanpa lagi. Ini kan suratmu kan sudah bagus kepada yang terhormat pengurus MUKI, ya kan? Isinya bla 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 bla. Terima kasih tanpa lagi. Nah, maksud saya tadi, ini kan walaupun Bro tanpa lagi yang membuat ini, ya kan? Tapi terima kasihnya ini banyak orang gitu loh. Nggak Oke. apa-apa, konseptor itu kan sudah saya sampaikan, Bro tanpa ragi itu adalah seorang konseptor. Nah, yang lainnya itu tidak ada masalah mengikuti. Yang kedua, nanti yang jadi zoronya itu muncul dari yang orang-orang yang berkumpul tadi. Siapa Ya, itu, ya kan? Itu ya. walaupun bukan Bro tanpa ragi, yang harapan Bro tanpa ragi, ada yang muncul begitu toh. Ya itu Betul. nanti kalau sudah Bro tanpa ragi hubungin teman-teman gitu loh. Hmm. Itu Ya, maksud saya gitu loh Bro tanpa ragi. Karena ya, oke. konsep ini sudah sangat bagus suratnya gitu loh. Jadi Hmm. didukung
oleh semua. Terima kasih, tanpa ragi di atasnya, Datu di bawahnya. Mau bikin saya pun tidak masalah, mau bikin yang Ya, lainnya ya, berikutnya simpul logika, Datu di sini ada Pak Rahmat, ya silahkan, gitu loh, dan sebagainya dan sebagainya. Muncul itu, ratusan kan sudah saat ini, gitu ya. bro. Tapi Oke, memang bro. tanpa ragi yang bisa menghubungin, atau beberapa kita nanti misalnya di rak, coba saya ngubungin mereka melalui chattingnya live mereka gitu toh, begini loh, Ya, ya, ya kan, jadi ya. tersebar semua. Begitu bro tanpa ragi. Betul, betul, Wah, ini betul. Itu saya. yang saya harapkan teman-teman juga terlibat, bukan hanya kirim gitu ya. Juga teman-teman yang tahu apologet lain gitu, tolong disebarkan karena mungkin saya lupa ada yang kelewatan atau bagaimana gitu. Tolong bantu hubungi teman-teman apologet yang lain, tolong bagikan video ini supaya mereka juga melakukan hal yang sama, mereka juga terlibat, supaya mereka juga dengar karena mungkin nggak semua orang dengerin tanpa ragi gitu ya. Makanya itu juga salah satu kenapa mendingan orang lain aja dan kenapa mendingan Muki aja, jangan jangan saya lagi gitu. Karena saya tahu banyak yang alergi juga, walaupun banyak subscriber, banyak juga yang alergi. Daripada saya jadi hambatan, mendingan langsung aja sendiri ke Muki gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita ke simpul logika dulu ya. Halo simpul logika. Ya, halo, selamat siang Bro Tamparagi, pro dan kontra Siang. ya. Ini soal yang kemarin ya, soal mungkin surat petisi atau semacamnya yang mau kita kirim ke Muki dulu. Ya, mungkin begini ya yang menyambung yang kemarin juga saya bicarakan terkait dengan hal ini ya. Kita harus dari berbagai sudut ya, tidak boleh cuma satu ini aja, satu sudut saja. Misal tadi Tamparagi sudah mengaitkan dengan LBH Muki kan, nah dari apologet juga. Jadi ini bisa berjalan beriringan atau bersamaan, karena tidak bisa juga kalau kayak Bro Tamparagi kita bebankan semua kan. Artinya kita ambil masing-masing posisi untuk membahas juga terkait dengan ini, karena kita punya hak di sini kan, karena ini berkaitan dengan Alkitab. Karena di dalam jelaskan Injil Yohanes, apa segala macam disebutkan kan, Matius, Yohanes, dan Ya, lain-lain yang disebutkan di dalam. Nah, itu kan merujuk kepada Alkitab. Nah, ya, bantahan kita terkait Injil Barnabas yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan tersebut, yang mungkin pada saat itu isinya orang-orang yang tendensius untuk ini ya, menyisipkan pandangan-pandangannya terhadap mahasiswa atau siswa-siswi yang memang dari mereka ya, karena mencegah juga arus ini. Jadi misinformasi yang disebarkan itu perlu dilakukan, karena ya itu tadi pencegahan agar tidak ada yang keluar dari mereka. Nah, ini yang harus kita juga berikan pandangan-pandangan. Nah, terkait dengan pengajuan gugatan atau segala macam, nah kita mesti melewati tahap-tahap yang dibawa dulu. Misalnya mengecek dulu kan, klarifikasi dan lain-lain. Tapi surat yang tadi sudah bagus. Jadi teman-teman yang menyaksikan bisa juga itu silakan di-share. Jadi sama-sama gitu tanpa ragi. ya, oke. Terima kasih, betul sekali simpul logika. Thank you. Oke, kita ke Rahmat ya. Halo Rahmat. Halo Rahmat. Mic-nya di-unmute dulu. Halo? Ya, halo, silakan. Oh ya, surat sih sudah oke menurut saya, dan itu memang pantas dilakukan karena inilah awal muawal dari persoalan bangsa ini, di mana apa namanya, bibit-bibit perpecahan itu ditanamkan dari awal. Dan buku ini kan indoktrinasi untuk orang selain Kristen ya. Memang itu sudah berjalan lama, cuman ya memang harus dituntut lah pemerintah. Pemerintah itu tidak aware dengan apa yang menjadi kendala intoleransi di Indonesia khususnya. Dan menurut saya ya memang itu langkah tepat, karena kalau satu one by one kompetisi ya
tidak akan kuat kita. Saya rasa dari saya cukup itu. Oke, Pak Rahmat, makasih. Jadi untuk hari ini, untuk yang saat ini, selain saya juga ada 3 orang lagi yang juga mendukung Muki untuk menggugat ya. Ada pro dan kontra channel, ada Simpul Logika, dan ada Pak Rahmat. Oke, juga kemarin banyak sekali di kolom live chat dan di komentar ya. Ada banyak juga yang memberikan dukungan serupa. Jadi di sini saya bicara sebagai Tan Baragi di channel ini, berarti ini satu channel yang memberikan dukungan secara langsung dan juga secara terbuka. Saya berharap teman-teman mau mendukung dengan memberikan langsung ke Muki surat yang ada di bawah di deskripsi video ini. Silakan di copy paste, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, silakan ditambahkan, dikurangi di surat masing-masing ya, bukan di surat yang saya taruh di bawah ini ya. Juga kalau misalnya yang ingin terlibat, silakan cantumkan nomor telepon atau apapun juga di situ supaya Muki bisa menghubungi. Atau misalnya mau, ya silakan ditambahkan sendiri lah surat-surat itu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Bro Rahmat, Bro Simpul Logika, atau Bro Pro dan Kontra, silakan. Alamat Saya rasa Mukinya cukup membantu itu aja yang di kurang. sini. Alamat Muki. Oke, Ya. mengenai alamat Muki mungkin saya taruh di sini. Belum Bro Tanpa Ragi taruh. Oke. Halo. Oke, kalau alamat Muki di sini ya. Tunggu sebentar, coba saya browsing. Saya juga soalnya nggak ingat. Ya, mau kirim kemana ini gitu toh? Ya, Mas, isinya sih zaman sekarang pakai email kali, Bro. Iyalah, justru itu. Bro taruh di bawah situ, di deskripsi aja. Ya, oke, mungkin saya lihat di ini di websitenya ya. muki.or.id, kontak. Google Search itu udah masuk. Ya, ini alamat Muki di sini ya. Ini saya copy paste aja deh. Saya langsung copy paste dari sini surat ini biar jelas ya. Ini telepon. Ya, sudah saya masukkan. Jadi kalau teman-teman mau, ya ini udah jelas ya. Jadi ya kepada siapa email, kalau mau pakai email lewat sini, kalau mau kirim langsung lewat sini ya. Ini kalau mau telepon silakan lewat telepon ini. Gitu ya, Bro? Yes. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan, Bro? Ya, Bro Tamparagi, ini kan tadi terkait juga dengan materi yang mungkin ada di dalam dalam buku tersebut. Nah, ini bisa menjadi juga kesempatan bagi para apologet untuk mengulas ya, karena mereka kan sudah ini duluan kan, istilahnya melakukan tuduhan dengan membeberkan atau menjadikan buku tersebut sebagai buku pelajaran. Jadi menurut saya ya, kita punya hak untuk mengkritisi buku tersebut, karena kan di dalam dicantumkan mengenai Alkitab. Nah, ini sebenarnya kalau kita melakukan pengaduan dan segala macam, kita harus memulainya secara bertahap. Selain tadi mengajukan hal-hal semacam itu, petisi dan lain-lain, kita juga perlu mengulas ya, membahas, karena sejarah tentang Injil Barnabas ini kan beragam sampai pada satu titik nanti sebenarnya kenapa mereka alasannya kenapa soal Injil Barnabas dan Alkitab ini kenapa bisa dikatakan palsu gitu. Nah, ini harus dibahas sama para ini ya, para apologet mungkin tanpa lagi. Iya. Ya, betul, Pak. Betul sekali. Dan ini memang dari buku ini sudah cukup banyak ya yang bisa dibahas ya. Yang bisa dibahas, yang bisa dibedah gitu. Dan ini jadi materi yang cukup yang seperti Bro tadi katakan. Jadi kita nggak dianggap menista agama atau kita nggak dianggap apapun juga yang seperti itu, karena kita hanya menggunakan hak jawab kita. Gitu. Betul. Kita defense gitu.
Jadi itu tadi maksudnya tanpa lagi. Jadi kita jadi punya celah gitu kan untuk mengulas juga alasan-alasan kenapa mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan semacam itu. Apakah berkaitan dengan kitab suci mereka atau tidak kan? Karena banyak sekali pandangan-pandangan juga dari apologet yang masuk kemarin bahwa ini tidak ada kaitannya juga dengan isi itu ya, isi kitab mereka, tapi lebih kepada pandangan-pandangan dari pengajar-pengajar terdahulunya. Jadi ini Betul. seperti propaganda yang diturunkan begitu. Jadi kita bisa nanti tahu sejarahnya kenapa mereka terus melakukan tuduhan dari masa ke masa. Dan memang tiap kali ada masanya kan memang selalu ada apologet yang menjawab. Jadi ini menjadi pintu masuk kita untuk mengulas alasan-alasan mereka melakukan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Injil Barnabas yang benar. Nah, kita juga bisa buka di ini ya, buka sesi tanya jawab dengan mereka untuk saling konfrontasi data supaya Ya, penonton yang menilai begitu, Bro Tamparagi. ya, dan saya sangat berharap itu dilakukannya di pengadilan, Pak. Gitu. Saya sangat berharap itu dilakukan di pengadilan. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kita debat di YouTube begini kan, ya masih personal lah, dalam tahap personal gitu ya, masih personal, makin ya skalanya skala YouTube gitu ya. Tapi kalau misalnya di pengadilan itu udah lain cerita gitu, lain banget ceritanya gitu. Dan itu udah istilahnya benar atau salah, menang atau kalah itu udah ditetapkan di pemerintahan gitu. Itu yang ini akan jadi seru banget gitu. Seru banget, kita butuh bener-bener yang jago sekali supaya kita pastikan kita menang gitu. Jangan sampai biasanya kita berperang tapi kita perangnya kalah konyol gitu. Ini juga lucu juga. Gitu. Jadi kita berharap teman-teman yang memang jago, yang memang pengen terlibat, yuk silakan. Mungkin pertama tadi benar yang Bro katakan, bedah buku. Jadi tolong dibantu teman-teman yang bisa bedah buku, yang bisa kasih referensi-referensi, bukan hanya berikan surat seperti tadi ya, tapi berikan juga detail-detailnya di dalamnya, argumentasinya apa aja, supaya Mukib punya bahan juga gitu, bisa punya bahan untuk dipelajari. Contoh misalnya Injil Barnabas itu apa, siapa yang penulisnya, kapan itu ditulisnya, siapa yang pertama kali bilang Injil Barnabas adalah Injil yang asli, dan lain-lain sebagainya gitu. Terus siapa yang menuduh Injil itu sudah palsu, itu di mana? Karena di Al-Quran dibilangnya kan diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran kan dibilangnya kan untuk membenarkan Injil dan Taurat. Nah, siapa yang bilang Injil dan Taurat itu salah? Siapa yang mulai gitu? Yang jelas bukan Al-Quran kan gitu. Nah, itu harus dicari tahu juga gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa kasih argumentasi bahwa yang ditulis di dalam buku agama itu adalah opini gitu, atau misalnya yang tadi apa, cuma propaganda doang. Nah, itu yang diperlukan teman-teman apologet yang memang jago-jago. Ini saatnya, ini kesempatan luar biasa. Teman-teman bukan hanya berkarya di skala personal, bukan hanya di skala institusi atau organisasi, sekolah dan lain-lain. Ini skala nasional bahkan internasional. Karena menurut saya kalau kita bisa sampai masuk ini di internasional gitu ya, di pengadilan, menurut saya sih seluruh dunia akan ngomongin gitu. Termasuk CP juga akan ngomongin, David Wood juga akan ngomongin, J. Smith dan lain-lain, semua juga bakal ngomongin ini gitu. Pengadilan-pengadilan internasional, orang-orang internasional juga akan langsung liatin ini gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang mau berkarya, yang mau masuk di dunia apologet, ini ajangnya teman-teman kasih lihat kemampuan teman-teman gitu. Oke, ini ada Pak RT baru masuk. Halo Pak RT. Halo Pak RT. Di-unmute dulu mic-nya. Halo, selamat siang. Siang. Ya, salam semuanya, Pak. Shalom. Iya, Pak Simpul Logika, Pro Kontra Channel. Shalom, Pak. Iya, makasih. Maaf, saya memang agak terlambat masuknya. Tapi saya pernah bersuara ini di channelnya Pak V88, Pak. Pembahasannya menurut logika saya begini, Pak. Kita analogikan dulu bahwa untuk mencari penjahat kita mencari maksud saya melaporkan ke Pak Polisi ya. Sementara kalau ada kebakaran kita lapor ke
Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran. Itu artinya kita membagi, kita mau sasar yang mana. Kalau kita mau sasar hal ini di bidang ranah agama, tentunya nanti akan kita larikan ke Menteri Agama. Kita punya Binmas Kristen di sana. Menjadi saluran kita, kontak poin di sana. Sekaligus nanti minta melaporkan hasilnya kepada PGI atau KWI atau MAWI. Namun kalau kita mau sasar ke pendidikan, nah ini jelas panjang karena nanti akan terkait problem yang lain, termasuk penertiban untuk penerbit buku itu, Pak. Di sumber Depdikbud ya, tapi Kemendiknas maksud saya. Kemendikbud, Gitu. Pak. Iya. Saran saya kalau memang kita mau bermain yang lebih cantik lagi, kita bergandeng sekalian lah. Di mana ada unit dari PBB yang urusan pendidikan dan anak-anak. Kita berikan data bahwa telah terjadi penyalahgunaan ranah pendidikan untuk mendoktrin bangsa ini menjadi kadrun, gitu Pak. Ya betul kan? Iya. Iya, kita bermain Iya. dunia dong, jangan main Indonesia. Kita sempat memanggil para kumpulan advokat Kristen lah, namun kan tidak bersambut juga selama ini. Kita bergabung dalam apologetik, kita hanya menambah lawan, karena mereka ya memang budek dan medablek dan bebal. Ya. Gitu. Jadi kita main cantik aja, kita main di ranah internasional, Pak. Semoga ini didengar oleh kementerian, Kemendikbud maupun Kemenak, bahwa kita tidak main-main dengan hal ini. Ya. Sementara bacok-bacokan, tapi kadrun-kadrun muda siap di orbit, gitu kan? Ya. Nah, kita juga nanti berikan masukan hasil dari hasil itu tadi, agar ditindaklanjuti di bangsa ini. Bagaimana mewujudkan bangsa Indonesia yang betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana poin mencerdaskan kehidupan bangsa itu terlaksana dengan baik sesuai amanat nasional, didukung dengan Pancasila. Nah, nanti kalau nanti outputnya menjadi pencabutan pelajaran agama di sekolah-sekolah dasar, menengah, dan atas, ya kita harus legowo aja. Itu ranah agama itu kan ranahnya orang tua dan rumah ibadah sebetulnya. Nah ini sumber masalahnya, agama itu diajarkan negara atau katakanlah agama sudah mencampuri intervensi negara, jadi ranah pendidikan dimasukin juga. Kalau bidang budi pekerti, membahas moral Pancasila, ya kita lebih setuju. Bayangkan Pak, anggaran sedemikian besar digunakan hanya untuk menelurkan kadrun-kadrun muda di mana-mana sekolah negeri kita. Kira-kira itu dulu Pak, sampai saya standby menyimak yang lain. Makasih. Ya, makasih Pak RT. Tadi saya sudah taruh di kolom deskripsi dukungan untuk untuk MUKI ya. Saya rasa Pak RT juga mungkin bisa terlibat di MUKI Pak. Silakan langsung hubungi MUKI. Kalau bisa Bapak langsung terlibat juga di dalam situ. Kalau misalnya kita ajak internasional, saya nggak tahu apakah bisa sampai situ ya. Sudah pasti, tapi ini dilirik akan dilihat kalau misalnya ini kita bisa masuk ke pengadilan, itu aja, itu pasti udah dilihat oleh internasional, itu sudah pasti gitu, udah otomatis lah. Nggak mungkin yang lainnya pada nggak ngeliat gitu, ini pertama kalinya saya rasa ya, ada negara yang digugat mengenai hal ini gitu. Saya nggak tahu, sejarah Indonesia kayaknya juga belum pernah ada gitu, mungkin ini pertama kalinya kalau kita lakukan ini. Di internasional saya juga nggak tahu apakah ada yang lakukan ini gitu. Jadi ini ajang yang baik sekali, sangat-sangat baik buat teman-teman yang mau berapologetik. Isinya kita tembak pun ini udah tembaknya langsung kena sasaran gitu, kena bukan lagi perorangan satu persatu. Ini langsung tembak sasarannya aja langsung. Ini kan di sini jelas bukunya. Buku ini adalah milik negara tuh, milik negara kan jelas. Di sini dinyatakan milik negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan hanya debat di personal doang, tapi debat di tingkat nasional dan internasional, dan nanti akan dijadikan referensi, akan dibicarakan turun-temurun ke generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi kalau kita bisa memenangkan ini di pengadilan, itu akan sah. Gitu. Sah bahwa tuduhan itu ada tuduhan yang palsu.
Daripada kita satu persatu kita lawanin terus, banyak banget. Mereka lebih banyak daripada kita nggak mungkin satu persatu. Jadi ini sebuah ajang yang baik, sebuah target sasaran yang baik karena mereka yang mulai duluan gitu. Ya, Mungkin betul, Bro. seperti itu. Sekalian mohon disampaikan nanti dalam setiap kali tayangan Anda, kita minta masukan dari setiap orang tua dengan murid ya, langsung di sekolah-sekolah negeri itu. Karena kalau kita hanya punya data satu penerbit saja, nanti akan ada muncul upaya mereka lain yang lebih jahat. Jadi kita langsung babat habis saja penerbit-penerbit itu. Dan kita minta terus sinambung, kita kejar sampai habis. Jadi nggak cuma hanya tidak diberi kepercayaan lagi, tapi kita minta tutup itu penerbitannya. Ya, kita bukan sama merongrong situ, Pak. Pancasila, Pak. Iya. Kita ini yang saya minta Oke. untuk dilakukan oleh MUKI. Yang pertama, pemerintah menghentikan dan melarang peredaran buku agama Islam dan budi pekerti kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA yang ada di masyarakat. Buku yang ada beredar ditarik gitu. Yang kedua, pemerintah membuat larangan bagi siapapun untuk menggunakan buku tersebut sebagai referensi atau menyebarkan informasi-informasi salah yang ada di dalam buku itu. Berarti ini juga termasuk larangan bagi siapapun untuk membuat buku yang serupa gitu, untuk memberikan informasi yang serupa, maksudnya di situ. Yang ketiga, Kemendikbud memberikan klarifikasi tentang informasi-informasi yang salah tersebut, meminta maaf kepada umat Kristen secara terbuka, dan memberikan ganti rugi kepada umat Kristen Indonesia. Ini 3 hal yang saya minta MUKI untuk lakukan. Mungkin di sini harusnya sih udah termasuk yang tadi yang dikatakan ya Pak RT ya. Oke. Iya, Bro Tamparagi ya, soal ini kan narasinya jadi begini, Bro. Misalnya mereka duluan menuduh kan. Artinya mungkin dari kita juga bisa berpandangan bahwa mungkin saja mereka yang yang palsu tapi menuduh duluan kan, menunjuk duluan. Nah, ini kan berbahaya sekali. Contoh kalau misalnya ada orang lewat depan rumah kita, terus tiba-tiba barang kita ada yang hilang kan, langsung kita tuduh orang itu, oh dia tadi lewat sini, jadi udah pasti dia. Nah ini kan persoalan asumsi, nggak persoalan data, dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan data. Misalnya dia bilang Injil ini sudah dipalsukan, ini, tapi dia berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data. Baru dia misalkan mengaitkan dengan apa yang ada di Quran mereka kan, untuk mengkanter Alkitab. Nah, yang lahir duluan siapa begitu kan? Kitab yang mana duluan itu? Jadi lucu sekali. Makanya Tamparagi kan tempo hari juga melakukan yang sebaliknya kan, muncul kitab abal-abal itu. Jadi kalau pakai logika mereka, kitab abal-abal Tamparagi bisa mengkanter juga dong kitab yang sebelumnya. Jadi ini kan menjadi sebuah kelucuan kalau mereka melakukan tindakan-tindakan tuduhan, tudingan dan segala macam lah jenisnya. Lalu mengajarkan kepada anak-anak yang memang pada dasarnya nggak tahu apa-apa begitu kan, masih kecil tapi sudah didoktrin seperti itu, maka nanti besarnya akan susah untuk dilepaskan lagi, kecuali mereka ini dididik akademis. Tapi kalau pendidikannya bertahap seperti itu, dilarang membaca referensi ini dan lain, maka persepsinya aja yang dia rasa paling benar tanpa melihat secara utuh. Misalnya apologet juga di sini ada peran nantinya akan menunjukkan soal literatur ataupun buku-buku yang bisa menjelaskan tentang hal ini ya, buku-buku atau dokumen-dokumen yang dulu, misalnya soal peninggalan dari zaman dulu kan, yang masih tertulis atau yang masih ada di museum-museum. Nah, sebaliknya kan sebenarnya mereka melakukan tuduhan ini ya, mereka juga harus membuktikan apakah mereka punya data juga terkait dengan kitab suci mereka, atau cuma bisa menuduh saja begitu. Jadi ini bisa membangun persepsi bahwa sebetulnya mereka lah yang memalsukan kitab mereka, tapi menuduh orang lain memalsukan. Nah ini bisa terjadi persepsi seperti itu tanpa lagi. Jadi itu bisa kemungkinan terjadi seperti itu anggapan orang. Jadi saya cuma menyampaikan, tidak juga menuding ya, tapi bisa muncul anggapan kecenderungan seperti itu, karena yang terjadi juga di Indonesia saat ini kan playing victim itu banyak sekali, narasi playing victim. Mereka yang melakukan kejahatan tapi mereka menunjuk duluan kan pelaku lain melakukan kejahatan. Jadi
Ini yang maksud saya, teman-teman juga di sini sudah pada ada narasi-narasi atau pandangan-pandangan seperti itu. Jadi untuk meng-clear-kan ini ya seperti tadi harus ada konfrontasi bisa di pengadilan dan sembari juga melakukan klarifikasi ya dan mengirim juga surat dukungan kepada Muki untuk meneruskan. Artinya Ya. posisi Muki akan lebih enak kalau teman-teman juga mengirim surat yang tadi. Jadi mereka tidak bertindak secara subjektif. Ya. Bukan cuma Tapi mengirim sudah, surat yang saya berharap, Bro. Mengirim iya, badan juga, Bro. Badan dan otaknya juga semua, Bro. iya, Ke Muki iya untuk bisa bantu, begitu Bro. yang teman-teman juga yang ahli di bidang-bidang apapun ya silakan berkontribusi, kasih ide gagasan ataupun tindakan langsung ke lapangan bisa Ya. bersama-sama dengan Muki supaya ini bisa sama-sama kita duduk bareng. Jangan ini dulu lah, jangan dipikirkan dari denominasi apa dulu gerejanya atau segala macam karena ini persoalan serius, ini soal kitab suci kan yang dituding palsu dan lain-lain. Nah ini yang harus kita Betul. prioritaskan dulu substansinya, Nah, bukan masalah kita saling ini bahaya ya. sekali soalnya. Ya, saya mau klarifikasi lagi ya buat teman-teman ya. Itu bukan cuma masalah itu. Nah, masalah juga yang di sini nih. Ini di buku ini dikasih lihat ini terjemahan Injil Barnabas by Rahmat Kahfi. Terus begitu dinyatakan di sini sumber dokumen Kemendikbud gambar 110 Injil diturunkan, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi ini mendoktrin orang-orang bahwa yang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS adalah ini Injil Barnabas gitu. Ini yang didoktrin kepada anak-anak ini gitu loh. Bahwa namanya kitab Injil itu adalah Injil Barnabas, itu yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Nah, itu yang salah satu yang apa istilahnya ya ini pelajaran yang sangat menyesatkan ya menurut saya ya. Saya pakai kata sat nih sekarang nih gitu. Ini menyesatkan dan yang lakukan penyesatan ini adalah negara gitu. Dengan menggunakan uang kita bersama, pajak yang kita berikan. Nah, kedua, saya mau ngebagikan juga sesuatu yang sebenarnya lucu buat saya. Saya sampai kemarin cukup kaget juga ya. Ini saya bacakan buat teman-teman ya. Ini saya bacakan kepada teman-teman. Ini juga sama. Ini ada di dalam buku itu ini ya. Ini di dalam buku kelas 8 SMP tadi. Halaman 11. Di halaman 11 ya. Di sini diceritakan tentang kisah Nabi AS dengan temannya yang serakah. Oke? Dikisahkan pada suatu hari Nabi Isa berjalan dengan seorang sahabat yang baru ia kenal. Keduanya menyelusuri tepi sungai dan membawa 3 potong roti. Roti itu dibagi untuk Nabi Isa sepotong, untuk sahabat barunya sepotong, sehingga masih tersisa 1 potong roti. Setelah makan roti itu Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Sekembalinya dari sungai, Nabi Isa mendapatkan sepotong roti itu tadi tidak ada. Ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, sang sahabat mengaku tidak tahu. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah hutan, keduanya duduk untuk beristirahat. Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil, kemudian beliau berkata, jadilah emas dengan izin Allah. Tiba-tiba kerikil itu berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Isa membagi emas tersebut menjadi 3, untukku sepertiga, untuk kamu sepertiga, dan sepertiga ini kuberikan untuk orang yang mengambil roti tadi. Spontan sahabat itu menjawab, akulah yang mengambil roti itu. Nabi Isa kemudian berkata, oh ya kalau gitu ambillah 2 bagian ini untukmu. Setelah itu keduanya pun berpisah. Sahabat itu merasa gembira, namun dalam perjalanan ia dihadang oleh 2 orang perampok yang ingin membunuhnya. Nah, sahabat Nabi Isa menawarkan untuk membagi emas yang dibawanya menjadi 3 asalkan ia tidak dibunuh. Kedua orang perampok itu pun setuju. Lalu salah seorang perampok menyuruh rekannya pergi ke pasar untuk belanja makanan. Ketika sampai di pasar, orang yang berbelanja itu berpikir untuk apa membagi emas itu menjadi 3. Ia pun menaburkan racun ke dalam makanan agar temannya dan Nabi Isa AS mati. Dan ia pun dapat memiliki seluruh emas tersebut. Tinggallah sahabat Nabi Isa bersama dengan seorang perampok di hutan itu. Namun perampok yang tinggal itu ternyata berpikiran sama seperti yang sedang pergi ke pasar. Ia bersekongkol dengan sahabat Nabi Isa tadi untuk membagi emas itu berdua saja dan membunuh rekannya yang berbelanja makanan jika ia datang. Ketika orang yang berbelanja itu datang, ia pun langsung dibunuh, hartanya akan dibagi 2. Karena merasa lapar, keduanya pun menyantap makanan yang telah diberikan racun itu hingga mereka berdua mati. Ketika Nabi Isa berjalan melewati hutan tersebut, beliau menemukan emas di samping 3 mayat yang terbujur kaku.
Beliau kemudian berkata, inilah contoh orang yang rakus terhadap harta dan dunia, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Sumbernya dari mana? Republika.co.id. Kan geli banget kan, lucu banget gitu. Ini adalah cerpen cerita karangan dongeng begini. Sumbernya dari nggak jelas, dari republika.co.id, dan ini dijadikan pelajaran gitu. Ini benar-benar saya nggak tahu apa lagi mesti ngomong apa ini apa ya, penistaan atau apa gitu. Ini jadi nggak tahu deh, saya juga udah nggak tahu lagi ini mesti ngomong apa gitu. Ini ngarang cerita terus dimasukkan dalam buku pelajaran. Sumbernya dari republika.co.id gitu. Dan ini yang dibawa nama Nabi Isa gitu. Iya. Itu mirip ceritanya seperti ini, Pak. Seperti klaimnya Sunan Kalijaga jadi Sunan gitu, jadi Islam. Ada perampokan, terus tidak ada syahadat, tiba-tiba jadi wali. Mirip. Ya. Ini buat teman-teman yang Muslim ya, yang nonton inilah pelajaran kalian nih, dongeng yang kalian pelajari, yang kalian disuruh hafalin gitu. Ya model begini nih, sumber republika.co.id gitu. Menggelikan sekali gitu loh. Ini nggak tahu yang ngarang siapa, terus dibikin pelajaran gitu di dalam buku pelajaran SMP kelas 8 gitu. Ini aduh, saya nggak tahu, bener-bener saya juga nggak ngerti lagi ini mau ngomong apa, ini orang yang bikin ini otaknya di mana gitu. Ada hutan bro ya? Hah? Ada hutan ya? Iya. Kalau ada hutan harusnya nggak ada korma dong. Iya, jadi dongeng-dongeng begitu dimasukin ke dalam buku pelajaran dan masih bangga gitu dicantumin juga sumbernya republika.co.id. Guys, please buat teman-teman yang Muslim, kalian ini belajar agama tuh buat belajar dongeng kah? Untuk belajar berbohong kah? Atau apa gitu? Kok lucu sampai ngarang begitu, terus begitu diajarin ke anak-anak SMP gitu. Apa sih ini gitu? Yang lucu itu ini bro, ada buku yang valid yang memang dijadikan dasar tapi mengatakan di situ Yesus itu keponakan Musa. Ini kan lucu. Saya itu dongeng. Jadi ada buku valid yang juga seperti itu. Kalau dibaca ponakannya Musa sama Harun, sedangkan masa mereka kan berbeda jauh. Jadi ada rentan waktu yang sangat jauh. Jadi itu juga yang lucu sih. Apalagi buku yang seperti ini dong, yang seperti itu kan, cerita-cerita cerpen-cerpen seperti itu. Yang pondasinya aja begitu. Kira-kira begitu mungkin supaya teman-teman di live chat juga pada ini kan jangan keblinger kayak mereka. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman yang Muslim sendiri merasa dinista apa enggak dengan buku ini gitu, buku kelas 8 SMP. Ini nabi kalian loh, Nabi Isa loh. Nabi Isa namanya dipermainkan seperti ini Halo, putus-putus apa? Enggak ada suara. Bro tampar lagi, suaranya enggak ada. kisah dongeng gitu. Bahaya juga ya kalau ajaran yang seperti ini kan. Terus tapi gini kalau bro, anak-anak bisa percaya. Bro tampar lagi. Waduh, nggak ada lagi suaranya nih. Silakan Pak, kedengaran kok suaranya Pak. Biar nggak dua kali kita tunggu aja ya. Suara Pak RT doang ini kedengaran Pak. Mana nih Bro tampar lagi suaranya? Halo. Diculik itu Pak, malaikat dari itu. Dari Hong Kong.
Jin gua kali, diculik jin gua. Loh, kemana ini Tamparagi? Kok dibiarkan tamunya dulu aja? Diculik Pak sama jin gua. Disconnect dulu dia, nggak apa-apa. Masuk Silakan lagi Pak. nanti. Pak Debata tadi belum itu. Waduh, mana nih? Tapi kalau Pak Tamparagi itu paling dibenci sama Hidayah Mualaf Channel loh. Oh ya? Dia mah nyinyir ke semua orang Pak Debata. Kan? Udah Apa? tuh, Tamparagi udah ada. Ya, sorry. Tadi saya terputus. Jadi saya lanjut ya. Ini buat teman-teman yang Muslim juga silakan berpikir pakai hati nurani lah. Ini katanya kalian punya nabi. Nih, nabi kalian katanya Nabi Isa kan. Ini dikarang-karang cerita dongeng oleh orang yang entah dari mana gitu dan dijadikan buku pelajaran. Dijadikan pelajaran di SMP gitu. Di SMP disuruh baca ini, kisah dongeng tentang Nabi Isa yang ada sumbernya di republika.co.id. Kalian pikir sendiri ya, agama kalian tuh apa gitu. Apakah ini masuk penistaan bagi kalian atau memang agama kalian hanya isinya dongeng seperti ini? Ya, silakan teman-teman yang Muslim pikir sendiri. Oke, silakan Bro Debata, silakan. Shalom. Ya, salam. Ini kan udah lama menjadi pendidikan mereka seperti ini kan sangat lama gitu. Mulai dari Nabi Khidir gitu, kita nggak ngerti asal usulnya dari mana. Kalau diselidiki juga nggak ada. Tetapi akhir-akhir ini malah dimasukkan ke buku pendidikan sekolah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Yang terkonsumsi sama mereka itu adalah pendidikan yang salah gitu. Tetapi kalaupun diperbaiki bagi mereka kan jadi nggak boleh. Artinya kalaupun kita hadir untuk mengatakan itu salah, bagi mereka ya tetap aja benar gitu. Nah, inilah yang membuat satu kebodohan. Akhirnya kita harus mengakui kebodohan kita memang udah terlalu gitu ya. Sangat terlalu jauh kita ketinggalan daripada belajar benar gitu. Nah, nggak tahu kenapa para ahli di tempat kita itu dia nggak tahu ya kenapa bangsa kita selalu tertinggal gitu. Apa karena memang secara pribadi gitu, karena konsumsinya seperti itu dia tidak akhirnya anak bangsa ini tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Yang saya lihat punya kemampuan ya jujur aja jadi minoritas, akhirnya punya kemampuan baik itu di luar negeri yang bisa berkiprah di luar negeri gitu. Nah kalau dibandingkan kalau kita masuk ke ruang luar negeri gitu ya, jauh kita dengan misalnya Filipina di sana sangat dihargai. Kita ini tinggal kalau pergi ke sana tinggal digantung aja gitu. Digantung juga nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, apa tim ahli kita di Indonesia tidak memilih hal yang baik ya, menjadi satu pendidikan yang benar gitu. Saya pikir ini pendidikan yang salah yang dilakukan sama dinas pendidikan kalau mungkin di mungkin daerah tersebut yang melakukan itu gitu. Mereka tidak bisa melihat bahwa kenapa kita ini tertinggal gitu. Nah, mungkin sampai sekarang kita juga jadi putus asa ya. Bagaimana kita sebangsa Indonesia sebesar itu, kita itu menjadi bulan-bulanan orang gitu. Nggak bisa bertahan sedikit pun. Artinya kita bisa melihat bahwa di bagian apapun kita kalah. Misalnya yang pakai otot aja deh, misalnya naik sepeda gitu ya. Ada pertandingan sepeda kan gitu. Ya tetap aja kita nggak bisa gitu. Nah, apalagi kalau di bentuk lain, pendidikan, apa saja, tetap kita kalah gitu. Main otot juga kalah, main pikiran juga kalah. Kalaupun ada yang menang, ya saya kira minoritas yang melakukannya, yang bisa menang gitu. Nah, mungkin saya terlalu, tetapi ini mungkin untuk kita semua, untuk membangun bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar adanya gitu. Bukan mengada-ngada. Benar adanya bahwa kita tertinggal gitu. Sekarang itu
yang paling modern itu apa yang dilakukan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi mungkin sudah mengetahui hal ini, tetapi kan kalau Pak Jokowi sendirian, masyarakatnya tetap seperti itu, saya kira nggak bisa sekuat apapun Pak Jokowi, karena mengangkat sebangsa besar kita ini, dia sendirian yang bekerja, saya pikir ya tetap aja nilainya nggak bagus gitu. Tapi saya mengatakan pemerintahan kita sekarang ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Jokowi ada lagi pengganti yang bisa berpikiran cerdas seperti Pak Jokowi gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan, bahwa kita harus tahu bahwa kita tertinggal gitu. Terima kasih Tamparagi. Ya, makasih Debata. Ya, kalau misalnya memangnya itu kan karena ini juga ya, dari istilahnya dari pendidikan agama, kalau misalnya mengenai hal-hal lain apa yang diajarkan di dalam agama Islam, sebenarnya kita nggak gitu, bukan urusan kita untuk ikut campur sebenarnya. Ya, bukan urusan kita lah, itu urusan mereka, punya kepercayaan mereka. Tetapi kalau ini urusannya berbeda, karena ini diajarkan di dalam buku itu untuk memfitnah kita. Bisa saya Salah ya? menanggapinya, Bro? Ya, Bisa saya menanggapi Pak Debata tadi sekaligus menjelaskan kepada penonton ya. Jadi Bro Tamparagi bisa tampilkan Quran surat 34 nggak? Ayat 43, Pak. Tapi Bro Tamparagi nggak ada suaranya ini. Kurang enak. Ya, silakan. Oke. Ini bukan. Oke. Ayat 43 ya. 34, 43. Oke. Minta tolong Bro dibacakan. Kecil saya lihat di handphone. Oh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, dalam kurung Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan saja. Dan orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran dalam kurung Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Oke, 44. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, dalam kurung Muhammad. Oke, jelas ya buat kita sekarang. Jadi ketika asbabun nuzulnya kita baca, ayat ini tentang orang Yahudi, Arab, dan Kristen Arab mempertanyakan kenabian dan mukjizat Muhammad. Di situ kita jelas melihat bahwa Yahudi itu sudah punya Allah yang ehad, yaitu YHWH. Demikian juga Kristen. Di sini Muhammad menawarkan Allah lain. Ya, pada 44, ayat yang 44, jelas dikatakan tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Tapi klaim bahwa Islam adalah agama penyempurna, agama yang terdahulu, Allahnya memberikan kitab-kitab yang terdahulu sebelum Quran. Ini jelas kontradiksi. Jadi untuk menjawab Pak Debata tadi, maksud saya kita harus urut dari sini, Bro. 1400 tahun yang lalu sudah terjadi blunder ini. Sehingga kalau kita runut sekarang mereka, satu saja, Quran pertama mereka muncul tahun berapa? Selisihnya sudah 120 tahun. Tafsir mereka, haditsnya yang termuda atau yang tertua berapa? 280 tahun. Bagaimana mereka bisa membuktikan hal ini? Tapi karena memang mereka sporadis membuat klaim. Ini problem kita, Bro, yang dari awal kalau kita mau urut. Kira-kira itu. Ya, susah, Bro. Orang bebal udah disajikan data masih ini kan. Nah, makanya saya bilang apologet ini berperan penting di situ untuk membuka ini, karena kan sudah punya hak jawab tuh karena tudingan kan. Nah, di situ kita pintu masuknya untuk mengulas terkait hal ini. Jadi para sejarawan, para apologet bisa, karena dalam kaitan kenapa kita kan mencari alasan nih Pak RT kan.
Ya. Kok kenapa ada tudingan seperti itu? Makanya kita membuktikannya ya harus merujuk kepada mereka juga soal ayat-ayat yang tadi ini kan. Iya. Karena Iya. mereka kan langsung menuduh palsu Yohanes, ya, apa segala macam kan yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu Ya. mencakup keseluruhan. Kalau kita kan mengambil, kita kan yang waras ya tidak boleh ikut-ikutan mereka yang kurang waras ya. Kalau menurut saya menuduh Alkitab sudah dipalsukan, kita urut aja dari data mereka. Kalau mereka kan bikin-bikin cerita sendiri, kalau kita tetap sama data supaya orang waras di antara mereka ini bisa sadar kalau ada kebohongan yang memang tersistematik terhadap tudingan Alkitab sudah dipalsukan, begitu Pak RT. Iya, ya betul. Ya, jadi dalam dunia apologet kita ini sekarang ada dua cabang, Pak, dua aliran. Yang pertama mendefinisikan bahwa Allah itu satu, esa. Ya. Yang kedua, dari ayat tersebut sudah mengatakan Allahnya itu berbeda. Ada dua. Nah, silakan Anda menempuh jalur yang mana bagi apologet ini. Kalau saya mulai dari sini lebih enak. Kenapa? Karena itu udah jalan masing-masing. Sehingga memang betul Isa yang sana nanti akan memburu babi dengan Isa yang turun menghakimi itu beda. Ini dalam arti literatur bahasa Arab ya Isanya. Yashua itu memang untuk mengadili, jadi hakim. Tapi kalau Isa al-Masih tanda petik alaihissalam itu akan berburu babi nanti hari kiamat. Kan beda. Enak lebih dari situ apologetnya daripada berantem. Nah, kira-kira ini maksud saya, bro, untuk menggambarkan pendengar nanti, silakan berpikir mau dari mana kita masuk, sekaligus penyajian data bahwa 1400 tahun loh blunder cerita klaim-klaim ini dibiarkan. Dan ini mereka memang sporadis, apalagi sekarang masuk ke ranah-ranah pendidikan. Coba bayangkan nanti, saya mengajak pendengar ya, tiba-tiba nanti ada soal pilihan ganda, ya kan, A, B, C jawabannya. Pertanyaannya mudah. Dikatakan bahwa agama Kristen agama yang sesat karena pilih salah satu. A, Isa bukan Yesus. B, agama bukan dari Allah. C, benar semuanya. Mau apa orang tua kalau digituin? Nah, kira-kira begitu, Bro. Silakan. Ya, jadi tadi ayat ini kan apa? Di sini diajarkan, di buku-buku ini diajarkan bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab sebelumnya dan lain-lain ya. Dan tadi dijelaskan tadi oleh Bro Pak RT, Al-Quran surah 34 ayat 44 ini Allah yang ngomong kan, ini di Al-Quran kan. Allah bilang, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Kan gitu kan. Berarti ini Al-Quran membantah buku-buku yang tadi, gitu maksudnya. Betul ya gitu Pak RT ya? Betul, betul. Jadi kitabnya memang berbeda, Allahnya berbeda. Ya. Oke, nah itu yang tadi, maksudnya yang bisa lakukan itu adalah para apologet. Gitu. Dan Muki hanya bisa sampai sebatas sejauh dari sisi LBH ya, dari segi hukum negara kita. LBH udah pasti pengacara-pengacara lebih paham daripada Alkitab, nah atau misalnya kitab suci gitu. Nah seperti ini apologet makanya kita harapkan supaya ikut berperan serta di dalam tindakan yang kita mau lakukan ini. Silakan teman-teman bergabung dengan Muki gitu, karena di situ Muki sangat butuh bantuan teman-teman semua. Ini harus bikin tim gitu, harus bikin tim supaya kita mempunyai tuntutan tuh yang jelas lengkap, semua data-data dan bukti-bukti kita punya lengkap semua. Karena kalau satu orang, kalau saya doang atau misalnya Pak RT doang atau misalnya siapapun juga mungkin bisa lupa gitu, karena ini harus mungkin bakal jadi buku mungkin gitu loh, bisa jadi malah jadi buku gitu untuk membantah tadi. Mungkin seperti itu ya. Iya, bisa jadi seperti itu strategi keduanya ya. Yang pertama kan kita mau tempuh pemberesan bidang pendidikan ini ya. Tapi kalau hal ini akan gagal, kita harus juga berikan alternatif yang lain, yaitu kita munculkan pengajaran-pengajaran yang memang terkait dengan kedua buku ini sebagai sumber. Bahwa jelas dikatakan dalam kitabnya mereka bukan dari Allah yang dari Israel awal gitu. Iya. Pak Tamparagi kalau merujuk kepada Pak RT mungkin bisa ditampilin juga itu di Al-Baqarah 62 seperti apa itu jawabannya sebenarnya, karena kan tadi Pak RT sudah mengatakan bahwa Tuhan kita tidak sama kan dengan mereka. Nah di situ pernah saya baca, apakah begitu penjelasannya atau tidak, mungkin menyambung dengan yang disampaikan Pak RT tadi itu.
Di mana, Pak? Di Al-Baqarah 62, Pak. Surat Al-Baqarah. Ya ini ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya, Tidak ada rasa takut pada Tuhannya. mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi, Ya, jadi Yahudi beda Tuhannya. Tuhan bukan cuma satu kan, bukan hanya Allah. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu ada tambahan belakangnya. Yang apa gitu, yang punya dua tangan kanan doang gitu. Nah itu ya memang cuma Allah yang punya gitu kayaknya ya. Itu pun kayaknya gitu. Ya, Saya nggak tahu yang lain. Jadi di situ juga saya bingung. Nah, mereka yang harus menjelaskan itu. Kenapa ada Tuhannya orang Yahudi kan? Nah, mereka berbeda. Apakah berbeda Tuhannya mereka dengan orang Yahudi kan begitu? Karena diklaim kan sama seperti ayat yang ditampilkan sama Pak RT tadi. Nah, ini kan mereka yang mesti jelasin. Kok bisa ada hal-hal yang seperti itu di dalam kalau mereka mengklaim ajaran yang meneruskan atau melengkapi begitu atau menyempurnakan begitu tanpa ragu. Ya, dan saya berharap kita bisa lakukan itu di pengadilan, Pak. Ini makanya buat saya ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa buat teman-teman yang mau berapologet. Ini kesempatan yang luar biasa. Belum tentu datang kedua kali ini seumur hidup atau misalnya berapa ratus tahun juga tentu datang lagi gitu. Di mana kita bisa berkumpul begini, kita bisa mendukung, dan ini bakal bisa masuk ke pengadilan gitu. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kan, kamu akan memberitakan Injil di depan raja-raja, di depan bangsa-bangsa gitu loh. Ini saatnya, momentumnya. Gitu. Jadi teman-teman yang mau berapologet silakan lakukan, silakan bergabung dengan Muki lah. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan, silakan. Ya, terakhir mungkin saya ya. Saya mencatat saja apa yang Bro Tanpa Ragi inginkan. Kalau yang tadi itu memang ya terima kasih teman-teman itu membahas isinya. Ada 4 yang saya catat. Satu ya saya ucapkan terima kasih sama Tanpa Ragi karena dia gregetnya akan hal ini. Yang kedua, ajak lagi nih apologet-apologet di room ya bersama Muki bicarakan lagi seperti yang semalam Bro Tanpa Ragi lakukan. Ini untuk apa? Ya tentunya untuk diviralkan. Supaya apa itu? Ya supaya didengarkan. Didengarkan oleh apologet dan juga bahkan didengarkan oleh orang-orang tua murid. Itu fungsinya apa? Kita memviralkan lagi dan ajak ke room itu juga. Baik itu untuk menjelaskan isi dan tujuan yang tadi Bro Tanpa Ragi sampaikan. Yang ketiga, Muki dalam hal ini LBH-nya itu juga akan sedikit kerepotan sebetulnya. Nah, bukan sedikit Pak, banyak Pak. Ya betul Bro Tanpa Ragi. Banyak kerepotan ini. Nah, sebetulnya di Kemendikbud itu ada bagian keagamaan. Nah, di sini khusus keagamaan Kristen, di sini itu mana fungsinya? Apakah mereka luput? Nah, sudah benar tujuannya adalah kita itu bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas akan repot, tapi dari atas ke bawah. Karena dari kepalanya dulu, yaitu kementerian. Yang keempat, menggugat kementerian itu sama dengan menggugat negara, Bro. Jadi udah bagus ya. Itu 4 poin itu yang saya sampaikan ke kawan-kawan. Jadi saya memang lebih suka untuk membahas tujuannya itu tadi. Tapi tujuan ini itu akan sangat baik lagi. Yang kedua, poin kedua tadi yaitu ayo Bro Tanpa Ragi. Dan kalau di sini kan ada Pak RT, ada Simpulogika, ada Debata, itu di rak ya kan, rame-rame di rak nih. Ayo ajak juga nih tim di rak tersebut. Ya kan? Ya. Jadi biar bagus kitanya. Begitu Bro. Yang lainnya tambahin. Betul. Saya lebih suka ke tujuan tadi. Betul. Rak juga setahu saya cukup besar ya. Di dalam banyak teman-teman yang jago-jago, bagus-bagus gitu.
yuk gitu masuk sekalian ke MUKI. Jadi istilah gini, kalau rak itu kan masih berupa istilahnya kelompok ya, kelompok tidak resmi lah, ya resmi di YouTube doang. Kalau MUKI itu punya lembaga resmi loh gitu, punya lembaga resmi, dan kalau misalnya mau masuk ke situ ya masuk resmi gitu, diakui pemerintah. Organisasi MUKI itu udah diakui, dan kalau misalnya masuk menuntut atas nama MUKI berarti bukan cuma personal gitu. Ini kendaraan yang sangat bagus lah kalau saya lihat. Buat teman-teman masuk berkarya di situ, termasuk terutama di bidang apologetik ya, sangat bagus. Ini kendaraan yang bisa dipakai. Oke, mungkin gitu aja. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan, Pak RT. Ya, saya sama penutupnya dengan pro dan kontra. Itu penutup yang seide, seirama dengan pemikiran saya. Tapi masukan buat Bro Tamparagi, ini upaya memang berat Bro. Jadi sebisa mungkin kita memang lewat jalur hukum ya, 100% jalur hukum. Kita hanya bisa berharap nanti Bro mengajak para advokat Kristen mau sedikit memberikan hikmat yang sudah diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan, terutama talenta ya, dimana kita perlu sekarang mendobrak yang dari dulu sangat tebal menghalangi kita dan orang-orang yang lain tentunya saudara-saudara kita. Ini nanti tolong diserukan terus-menerus, dan sekali bergerak mohon yang lain diinformasikan dari Bro Tamparagi. Silakan Anda komandan, kita tahu anak buah, tolong diinformasi sehingga kita bisa mendukung, berikan masukan-masukan setiap saat. Makasih Bro. Oke, saya berharap bukan saya jadi komandan, Pak. Nah, ini ada Ibu Uti ini. Bu Uti lagi di chat ya. Oke, Bu Uti, saya mau dong join MUKI. Ya, Bu Uti, di video ini, yang ini ya, di deskripsi sini ada dokumen yang ini, dokumen yang saya berikan yang tadi saya bacakan ya, saya ulangin. Di sini ada, teman-teman tinggal buka doang. Ini boleh di copy paste, di sini udah ada lengkap gimana cara menghubungi MUKI. Kalau melalui email ke sini dppmuki@yahoo.com. Gedung LAI Jalan Salemba Raya nomor 12 Kenari, ini nomor teleponnya, silakan dihubungi langsung. Buat teman-teman yang mau bergabung atau yang mau MUKI ya, silakan langsung ke MUKI. Dan saya berharap ada yang ngambil tampuk kepemimpinan untuk melakukan gugatan ini kepada negara. Dan teman-teman silakan copy paste ini, silakan ini di copy paste. Saya nggak bisa lakukan ini yang di sini ya, untuk diperbanyak begitu nama-namanya, karena saya berharap teman-teman banyak yang kirim langsung ke MUKI, biar MUKI punya banyak gitu masukan gitu ya. Dan teman-teman yang mau terlibat di mana atau mau masih masukan apapun juga, silakan diedit sendiri ini surat-suratnya ya, surat ini ya. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.